Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, ulama, tokoh-tokoh agama, tetuha masyarakat, para pejabat pemerintah, para panitia pelaksana, para rombongan maulid Nurul Iman, kepada remaja langgar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap hari, setiap detik, bahkan setiap waktu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu melayani kita dalam hidup dan kehidupan. Bahkan hingga sampai kepada malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam sebuah tempat, sebuah acara dengan niat yang sama, yaitu mentakzimkan, mengagungkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang seperti ini itu menjadi wasilah, menjadi alasan dan sebab kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam terus kita ucapkan, doa dan dukungan percintaan Allah dengan kekasihnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mulut kita, dengan kerinduan hati kita, dengan mutaba'ah anggota zahir kita berharap mendapatkan sebuah hadiah yang hebat dari Allah karena mendukung percintaan Allah ini, beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan perkumpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita semua sadar atau kada sadar, tahu atau kada tahu, bahwa pada malam hari ini kita telah mengalahkan kehendak kita untuk mencoba mengarasi, mencoba membangkitkan semangat agar kita suka menampilkan dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dulunya kita suka nampilkan diri kita suka memuji diri kita suka mengutamakan ego, kepentingan pribadi kita. Malam hari ini seakan-akan kita digiring untuk mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita digiring untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita digiring untuk mencoba menampilkan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehendak nafsu itu mungkin nyaman di rumah nonton TV sambil ngopi berokok 2-3 bilah. Tapi kita mengalahkan kehendak itu. Untuk apa? Untuk hadir dalam sebuah acara kita ingin memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman tuh di rumah, HP pang di tangan, handset di telinga, geling-geling di kalambu kayak hambatar. Nyamannya kayak itu pang kehendak. Tapi kita malam ini mengalahkan kehendak itu karena kita mencoba untuk suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mencoba mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku, kata Nabi, lebih ia cintai daripada segalanya, baik hartanya, abahnya, anaknya, keluarganya, dan siapapun. Malam ini kita membuktikan bahwa mudah-mudahan kita jujur-jujur mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kita sudah siap terdahulu dalam hati, makankah, kadakah dalam acara maulid ini penting hadir dulu. Yang nyata dulu kita sebenarnya disuruh sebelum acara maulid itu mengkawa makan dulu. Karena apa? Supaya kita tenang, khusyuk dalam acara maulid. Ada lagi kepikiran panitia ini yang makan apa malam ini yuk? Soto kah, sate, nasi goreng kah, nasi kuning kan? Orang maulidan, orang tausiahnya mikir akan makanannya sekali nang keluar wajib. Cuman kira malamnya kada wajib panitia lah, ada pemakanan dari panitia. Cuman ada itu rantangnya di belakang. Tidak aja sudah bersiap. Tapi kita sudah meyakini biar kada makan tetap turun. Karena apa? Inilah bawaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang hatan tulak maulidan yang ada mau makan lapar di karasinya, karena jaraknya makan di sarwati nyaman kencang. Sekalinya udah tulak maulidan hatan asrakal kuciak yo 4 rupanya rambut. Nah jurang Sidin melihat Nabi sampai jadi rambut. Sangka baik kurang, akhirnya dibangunkan, dikipik-kipik kakak orang banyak bangun ya kan, ditakoni orang haji pian melihat Rasulullah bahkan asrakal Nabi. Karena kan kita meyakini bahwa Rasulullah itu acara maulid itu pasti datang, pasti ada pakai insya Allah lagi pasti datang. Mulai Nabi istighfar sudah datang, Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya sampai seterusnya. Itu Nabi sudah hadir. Kan kita masyarakat Banjar, masyarakat Kalimantan meyakini sudah dengan itu. Kenapa? Logika, karena wali aja di Kiau hadir, Syekh Seman kita panggil hadir, Syekh Abdul Qadir Jailani dipanggil hadir, Sayyidatul Khadijah kita panggil hadir. Masa Nabi Sayyidul Auliya kada hadir? Mustahil. Allah lebih sayang kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijrail ada di mana-mana, di mana ada orang mati di situ ada Ijrail, di mana ada orang dikubur di situ ada mungkar nakir. Masa Nabi Muhammad nang harap pada malaikat kada kawan ada di mana-mana. 1000 di Kalimantan orang mengadakan maulidan ada berataan Nabi di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu keyakinan kita dan sampai ke mati keyakinan itu. Nah jadi ditakoni orang haji pian tadi melihat Rasulullah, jadi pian siup kadek pang nyesidin aku tadi kedenya melihat Rasulullah pang aku belum makan raum mulai nyesidin. Jadi bagus saya makan dulu deh kalau
Karena terkadang kita nih ya dari anak turun ke acara anak menghantuk makanannya aja, anak menghantuk makanannya aja, maka banyak loh makanannya di muka ini lah. Ada yang bisa kentongan plastik. Iya kan, cuman kata bapak, yang lulah kata bapak artinya itu bonus bagi orang yang menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada judul bahwa kita alhamdulillah berkat acara-acara Maulid yang seperti ini, kita ngumpul-ngumpul nyukuri lahirnya Nabi. Sebenarnya kita dikirim untuk mencoba menghilangkan ego kita, menampilkan kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di luar bulan Maulid kita hanya belajar tentang mutu qabla an tamutu, faqtulu anfusakum ay bitabarri anil hauli wal quwwah. Hilangkanlah diri kamu, jangan engkau merasa punya kelebihan. Itu hanya sekadar teori. Tapi bulan Maulid otomatis kita dibawahi untuk mencoba utamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berjalan ke tempat Maulid ini kada mungkin kecuali di hati kita ada kecintaan, ada kehendak mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bulan Maulid ini teori plus dengan prakteknya langsung. Nah itu. Karena kalau teori aja kada dipraktekkan, praktek itu lebih sulit daripada teori. Inilah ulama-ulama bahari mengadakan acara-acara seperti ini. Biar sekolah, kuliah, masalah mesin lawan orang yang saben hari umpat di bengkel, orang yang sudah ahli. Sekolah kada tapi umpat aja melihat, mulai memacul baut sampai memasang baut, memacul tebeng, memasang tebeng, memasang lampu, memasang macam-macam. Tapi umpat kan sekolah ada teori mungkin hebat orang sekolah, tapi dibawahi praktek memacul baut sekali memasang lebihan dua bautnya, sulit praktek ini. Jadi kita bulan Maulid itu praktek. Takoni bukan alabiu itu gak ada itiknya kededat masalah teori sekolah-sekolah itu kededat. Tapi harap pada orang sekolah. Orang sekolah mungkin belajar nih hintalu itik ini bilangnya kayak ini teorinya. Ada bukan alabiunya kan belajar kadang lawan masalah di sekolahan masalah teori. Tapi tahu mulai hintalu sudah tahu nih itik laki nih itik bini. Di gampangan. Amunnya sudah jana tahu itik itu bilanya laki, buntutnya itu terputar ke laki, bilanya buntutnya lurus tuh bini. Ada uan halabiu ini mulai hintalu tahu mana itik itu laki, mana itik itu bini. Padahal ada sekolahnya karancakan menjabai. Lucu kan? Ini kita bulan Maulid ini karancakan hadir, insya Allah praktek itu kita terjaga. Ini buan halabiu rancak ngertiin kalau ini laki, ini bini, laki, bini, oh ini bencong ini jadi tahu, wah, ini laki, ini tambung, tahu. Kenapa? Karena rancak menjabai, rancak tagawi, rancak melihat. Ya kan? Jangankan hatan jadi hintalo orang halabiu ini, hatannya mau ulah hintalo tuh nggak tahu mana laki mana bini. Hatan mau ulahnya bertumpang tuh tahu mana laki mana bini, nang laki di atas, nang bini di bawah. Adanya tahu hintaluannya kan tahu nang ulahnya. Ayo, bulan Maulid kita diajak untuk praktek. Bulan Maulid kita diajak untuk rancang memuji Nabi supaya kita ampih memuji diri. Kita ini kebiasaan mulai lagi halus ketujuh nampilkan diri. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, bila nukar baju hanyar, mana nak oranges lah, mana sokongbut ya. Kenapa ketujuh nampilkan diri? Datang bulan Maulid nampilkan Nabi bulan kita. Karena kita telah belajar dengan ilmu-ilmu yang muktamad dari guru-guru kita, dari kitab-kitab ternama, bahwasanya kita hidup ini ternyata berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah itu menambahi rahmat lawan Nabi Muhammad aja. Lalu ternyata kita sampai hari ini merasakan kelebihan di diri kita. Berarti kelebihan ini kemana mencibuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulluhum mir rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw arashban minad diyami. Jangankan orang awam, jangankan orang biasa, para nabi dan rasul mengambil berakat lawan Nabi Muhammad. Jadi wajarlah kalau Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, beliaulah yang mimpin jadi imam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, hari ini kita dipelajari, diajak untuk mencoba, mudahan ketujuh nampilakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita neta hampur di alam semesta, beberapa makhluk yang disebut dengan manusia. Allah berikan masing-masing kelebihan. Ini kelebihan suara bagus, ini kelebihan orangnya alim, ini kelebihan muhafaz, ini kelebihannya sugih, ini kelebihannya hafal Quran. Semua kelebihan itu sebenarnya harusnya kita bawa untuk menampilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seorang koyo, tahu koyo, orang koyo itu geli. Bila pakai koyo itu geli. Jadi bila kita koyo ganal hidung pada bibir, berarti kita kada sadar yang sebenarnya tampil itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya airnya nampilkan Nabi Muhammad, yang nerbangnya nampilkan Nabi Muhammad, yang live streamingnya nampilkan Nabi Muhammad, yang jadi MC, yang berceramah, yang jadi panitia, semua kita mencoba menampilkan Nabi Muhammad sehingga benarlah kalimat sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu, salawatlah, wasallimu, selamatkan salawat kamu, jangan nyawa nang rasa bersalawat. Jadi harus diselamatkan salawat itu. Dulu di antara menyelamatkan salawat, kita bujur-bujur salawat ini murni karena kita ingin tampilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak aja nang lihai jua menerbang, lihai jua mawa anak orang. Nah itu kan ada wasallim taslimah lagi. Tapi di sini kan ada, di sini kan ada. Di sini orangnya soleh keretaan. Di sini ya kan, ini ada juga nang lihai menyair, lihai juga merayu anak orang. I love you my darling, ya, nyaman pamuyu pada hari ini. Tapi di sini kan ada, itu di lain di Amerika sana sama. Nah kita disuruh, silahkan kita bersalawat, mari ngumpul-ngumpul kita selalu pakai waw alif, artinya berjamaah kita, baca maulid kita, wasallimu taslima. Mari kita semua membujurkan salawat kita anak nampilkan Nabi Muhammad. Kalau kita kada punya ilmu yang seperti ini, hidup pastinya merasa inya topang sudah paiyanya. Orang nang paiyanya, orang nang merasa berisi kelebihan padahal kada ada berisi kelebihan. Itu seperti orang kada bungas tapi merasa payu. Orang yang kada berisi kelebihan tapi merasa berisi kelebihan, itu nang kaya orang kada bungas, semua nang kaya murid rinjing tapi piragah payu. Bila ada binian melihat muhanya, tuh anak lauda tuh la ilaha illallah. Kita kan udah isi kelebihan, lalu ternyata mengaku-ngaku. Berarti kelebihan itu kita akui, alasan kita mengaku itu apa? Lain ampun seorang. Terkadang yang alim mengaku dengan kealimannya, nang sugi mengaku dengan sugihnya, nang tuha merasa mengaku dengan ketuhaannya. Lalu ini dibawanya untuk menampilkan dirinya. Orang yang menampilkan dirinya pasti gagal hendak minta hormati orang. Bila orang ada menghormati lawannya, sakit hatinya. Gatalnya hendak mengisahkan dirinya. Alhamdulillah pangjar malam tadi hujan hari lapat benar dapat dajaku tahajud 20 rakaat dan koyoknya. Inya berkisah tentang hujan supaya nampilkan inya bertahajud malam tadi.
malam tadi kan macet banyu jer, paksa mencibuk mulai ke sungai anu banyu mak sambil menghadang baju macet, dapat aja pang 20 juz Quran jer hujan. Nah apa panggil, kenapa jadinya ngisahkan dirinya minta hormati. Di muka gang ada tulisan guru tasawuf 100 meter belok kanan, la ilaha illallah. Berapa yang kita tampilkan itu siapa? Mudah kita menampilkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang Tuha bertamu nang anom menghormati juga lawan nang anom. Kenapa? Karena kan ada hendak minta hormati. Nang anom ketemu yang Tuha menghormati lawan nang Tuha. Sidin lawas sudah hidup rancak ketemu Ramadan, rancak ketemu Lailatul Qadar, rancak hadir Maulid Nabi karena Tuha umur sidin menghormati lawan nang Tuha kadada hendak minta hormati. Nang alim ketemu orang nang bungulan tetap menghormati karena ini begawi maksiat dengan bungulnya. Mun aku maksiat dengan kealimanku gendal aku bisi dosa. Nang jahil kok ketemu orang alim nyata bener menghormati sudah. Kenapa? Aku nih bungul sidin tuh alim. Mudahan aku dapat syafaat sidin kan kayak itu. Sehingga aslul adab dalam kitab Tanbihul Mughtarrin syuhudun nafsi fil nafsi syuhudul kamal fil ghair wa huwa aslul adab. Orang yang beradab dalam hidup adalah memandang seorang paling rigat kurang beradaan bagus. Jadi kita ini menghormati terus lawan orang. Ini mentang-mentang Tuhan dinasehati oleh nang anom kadung mau sangit ikan menasehati orang yang sudah banyak makan uyah kebungol ya. Sangit dinasehati. Kenapa? Karena merasa diri ini Tuhan punya kelebihan. Bila diandak orang di pelatar hatan sarwan di rumahnya tuan rumah, aku nih Tuhan mulai di sini. Ikan mana katulahan 70 turunan kan? Udah gagampangan. Cuman kehendaknya tuh ditahui halak diandak orang. Padahal abah guru sekumpul, guru bangil ketika sidin menghadiri acara-acara tablik akbar atau pertemuan-pertemuan ulama, sidin lebih memilih duduk di sana. Kenapa? Karena sidin hendak menghilangkan diri jai-jai guru bangil. Tuh lihat orang harapnya di atas panggung bicara harapnya orang baca Quran di atas panggung. Kadang dia hendak menampilkan diri, padahal ini wali besar, padahal ini ulama besar, dua orang yang sangat hebat, tapi masih kawa duduk di bawah. Masya Allah. Berarti mereka telah berhasil menghilangkan diri mereka. Lain lawan kait tadi rancak aja sudah bila diandak di pelatar di mamai sidin orang dasar pemamayan ini ngalih juga. Cuman suahai orang anak tak tahu yang halal disuruh baca doa bisa juga. Ayo baca doa kayak aja. Doa nang mana di situ? Nang bahari kan nang wayah ini kan. Doa nang bahari aja kayak nang bahari aku ada ingat mulai di situ. Nang wayah ini barang kayak nang wayah ini belum hafal di situ. Intinya besar bisa juga. Karena beralasan tinggal kacamata lah. Baca yasin ini rancak aja terbalik sudah bacaannya. Orang baca yasin juga tapi terbalik bacaannya. Kenapa kayak jadi baca yasin terbalik? Aku sudah mahir yang kayak biasa di padahal dasar kada bisa. Macam-macam saja. Jadi mudahan barakat bulan Maulid ini datang kita menghilangkan kekoyok-koyokan, kesombongan di dalam diri kita. Kada ada lagi anak bersombongan muji Nabi berataan. Ramai kita memuji Nabi karena kita melihat keelokan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeluruh di alam semesta. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khayr habaib. Kang dilihat kehebatan Nabi Muhammad aja iya kan, nang alim itu juga, nang tahan tungki itu juga. Karena kita diberikan kelebihan itu perantaranya Nabi Muhammad nang ditampilkan Tuhan. Ini mentang-mentang tahan tungki, tahan timpas, tahan tembak kalau koyo betato sidin sebelah kanan tatonya naga, sebelah kiri tatonya Raja Wali. Tapi tamakan tiwadak 3 biji behiraan
3 bulan lo kurus ngahir Bang Koyo ditukari Tuhan ya kamu lah di sebelah kanan tatonya naga, sebelah kiri Raja Wali. Mbah Garing dong Raja Wali jadi kupu-kupu, naga jadi bulu-bulu, kurus awak tiwas sombong pas tukari Tuhan. Iya kah? Mentang-mentang tahan timpas lawan orang sombong tahan timpasnya ada kena pematinya tuh ada ya. Cuman lo nak madahi lah lo pelajari supaya tahan timpas, catatlah supaya tahan timpas ada mandinya. Seorang kan jamin mandi bacaannya lakat jakum 7 kali dalam satu kubuyan 1 kali lakat jakumnya. Sudah catatlah lakat jakum 1 kali kubuyan 1 kali lakat jakumnya. Mandi ke biar yakin bujur insya Allah biar ditimpas orang ada mau luka asal luput bulannya serius sudah. Rupanya anak tahan timpas aduh sedikit tahan timpas umumnya lapar cari makan kawai kita. Iya kah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, mari kelebihan itu kita kembalikan. Bahwa sebenarnya kelebihan yang ada di diri kita ini adalah mencibuk dari kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tugas kita bukan memuji diri yang punya kelebihan, tapi kita tugas memuji orang yang kelebihan itu diciptakan karena siapa? Yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mau lagi setelah itu kita memuji diri. 1, dapat ilmu kita bulan ini. Yang kedua, orang yang telah berhasil menghilangkan dirinya, yang ada hanya kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pasti kadang mau merendahkan orang lain, menghina orang lain kadang mau. Karena jadinya bisa tahara kurang pada aku, tak hebat orang pada aku. Bahkan kita jikalau dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini beriman walaupun seumur hidupnya dipakai umurnya untuk maksiat, tapi orang ini masih beriman. Dibukakan Allah Ta'ala hijab tentang keimanannya, matahari itu panjang cahayanya, itu masih orang beriman yang seumur hidupnya maksiat. Maulah kita menghinakan orang karena iman seseorang yang ada di hatinya itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, nurnya mengalahkan cahaya matahari, fajar matahari. Jadi yang kita bilanya bisa sembahyang jenazah, biasanya kita di ujung itu apa? Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Apa ujar kita? Khair. Apa arti khair? Khair itu artinya mukmin, orang yang beriman, orang yang kita saksikan bahwa orang ini baik-baik aja, orang ini beriman aja. Walaupun kita melihat ini nyawang ayam gawiannya, ini berzina gawiannya, ini buka aurat gawiannya, tapi iman masih ada di hatinya. Saksikanlah bahwa mayit ini min ahlil khair. Kenapa jadi khair? Karena kita menganggap orang ini beriman aja masih. Iya kan? Beriman. Jadi kada ada istilah jar imamnya isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Khair insyaallah ya. Kada be insyaallah. Jangan lebih insyaallah. Apalagi kita inilah khususnya umat Nabi Muhammad, 4 orang yang menyembahkan kifayah, maka berkat umat Nabi Muhammad ini diagungkan oleh Allah, orang ini dijamin masuk ke dalam surga. 4 ya, kan dosa 40, apalagi lebih pada 40 mungkinnya Allah jadikan orang ini min ahlil jannah. Jadi jangan ragu-ragu, bilang saksikanlah bahwa mayit ini termasuk orang baik min ahlil khair. Cair aja, cair. Lemon 50 amplopnya lincah. Khair, jangan cair. Ya kan ada juga yang ngocok. Saksikanlah bahwa mayit ini adalah khair, lain Usman aja. Khair sudah meninggal deh orangnya. Usman jadi ini dang sanak khair, pulang. Tuh kada paham warnanya di khair. Ya kan? Artinya kita akan coba hidup di alam semesta, jangan merendahkan orang,
Siapa tahu ini ada pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahtakir man dunaka fa inna rabbaka wa rabbuhu wahid. Janganlah menghinakan seseorang karena engkau dan dia Tuhannya sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping daripada itu, setelah kita mencoba menghilangkan diri kita, menampilkan Nabi Muhammad, maka sempurnanya kita menampilkan Nabi Muhammad adalah mencoba bagaimana mengamalkan dan menuntut ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang itu berpada hendak melihat Nabi tapi tidak mau menuntut ilmu, berarti kehendaknya dan pandarnya dusta. Sedangkan hendak melihat Nabi Muhammad, ingin melihat cerita kehebatan Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahya. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaranku, maka telah menghidupkan aku di dalam dirinya. Jadi bila hendak melihat Nabi Muhammad, tuntut ilmu. Kita hargai guru-guru kita di kampung, kita datangi majelis-majelis sidin karena kita bersyukur adanya pewaris Nabi di kampung kita. Kita datangi majelis-majelis sidin, kita hadiri majelis-majelis sidin. Kalau perlu kita bantu sidin dalam pengajaran majelis sidin agar kita digolongkan orang yang bersyukur adanya ulama di kampung. Jangan sampai ulama luar datang kita hargai, habib luar datang kita hargai, ulama guru-guru besar di luar kita hargai, masa orang di kampung kita tinggalkan gara-gara itu. Jadi kita menghargai orang di luar, ulama luar masuk, habib luar masuk, jangan tinggalkan guru kita yang ada di kampung, yang melajari kita wudu, sembahyang, puasa, tajwid kita, jangan ditinggalkan. Limbah mengawal para habaib, para ulama dari luar. Takipai sandal perguruan yang di kampung. Mana sandal kau tadi di sini tak atas hukuman hantar langgar. Hilang penghargaan kita lawan ulama nang di dalam. Karena kita menghanap mana lakin siapa nang di kiam. Kita menghanap kearuhan rombongan mana nang di kiam. Kita bilanya hendak bertahlil, bilanya hendak kita mengadakan acara keselamatan siapa nang di kiam. Pasti orang yang paham. Al-qarib aula minal ba'id. Nang parak kita hormati karena nang parak ini nang melajari kita, nang bujur-bujur guru kita tuh nang bermajelis kita umrat majelis ini. Jadi mudah-mudahan kita mencoba menghargai ulama nang di kampung kita, nang di wilayah kita, terutama ya kasih nang melajari kita. Jangan sampai gara-gara orang luar masuk, apalagi misalnya nang orang luar ini memecah belah kita lawan guru kita pula. Kita sudah punya pandangan dengan abah guru sekumpul, datang ulama menyuruh kita membenci abah guru sekumpul. Nah ini bahayanya kita. Jadi kita tetap gigit dengan gigi geraham kacak jatuh kita lawan perguruan, menghargai lawan ulama. Tidak akan dapat ilmu yang bagus yang bermanfaat bila tidak ada menghargai lawan ulama. Tikas garing aja guru sudah kita kesulitan, apalagi guru wafatan. Mudahan guru-guru kita sehat panjang umur. Di kampung tuh lah guru saya lingkungannya garing sih dia, hendak bertahlil kita makanan sudah siap, ya kan? Orang sudah datangan, kemudian ambalnya sudah diampari, gurunya garing, kemana kita mencari guru? Jadi guru ini kita jaga kesehatannya. Ya nang berarabutan bertutunjulan tuh kayak pian sulah ke mata pura sana. Apa mata pura berjualan dia di sini. Pokoknya pian orang mata pura, pian pimpin akan tahlil. Kada dia nang lain aja. Abah tunjulan sarumahan. Kada ada diisi guru garing guru. Lalu ada nang muha kandel kata muha. Dia orang nih muha kandel tahu ya kandel pada biawak. Mentalnya kuat, aku aja jadi memimpin akan tahlil lawan bayi ini. Aku ada aja tataran kupih lawan bacaan tahlil nih, ujar. Kalau apa jar sidin, bingung anak memulai ini tawassul ya. Ada ingat cara bertawassul kan biasanya wa ila hadratin nabi dan seterusnya. Sidin kan di sidin di hadapan ini banyak makanan. Ya pais, ya pisang. Ya pupudak roti unggul Fatihah di sini semua tak buat berita. Sini nggak ada bisa bertawassul, tapi orangnya pintar otak paloy.
baca Yasin, mau baca Yasin, mungkin baca Yasin anu tataran lebih juga kada bisa juga baca. Tapi hafalan kerancakan baca itu kan baca tengah jam baca Yasin muhdarun dia muhdarun. Ada tetamu malah protokol ya. Mana malah protokol di sini. Iya kan. Untung Yasin nak bertahlil ulang kayak bertahlil memulai tahlil. Anak membaca afdalul zikri itu kan di depan. Kan biasanya kita afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, atau mengamalkan hadis saja afdalul zikri la ilaha illallah, atau mengamalkan Quran saja fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau ini dan Abah Guru sebetulnya afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena Abah Guru ini ahli haqiqah, ahli tariqah, ahli syariah. Beliau mengerti ilmu alat. Afdalul zikri fa'lam. Afdalul zikri artinya sepaling afdal zikir. Fa'lam. Fa'lam itu af'alul qulub. Arti af'alul qulub buat ke dalam hati. Bila hati kita membuat zikir la ilaha illallah, itulah afdalul zikri. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah. Jadi bagus sempat guru juga lah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya jangan hanya zikir hasanah tapi zikir tarikat dan zikir hakikat. Nah itu hikmahnya Abah Guru. Jadi anak memulai zikirnya afdalul zikri kada dapat asa di ujung ilang ke sini afdalul zikri. Napa di sini bacaannya awal-awal memulai zikir pandir sorangan sih abut. Oh banyak di sini nampak bacaannya jadi kalau orang tawassul aja. Mau akan ingat lagi udah mengumpulkan jalan tahun udah jadi mungkin akan tahlil mau makan juga jadi tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah berzikir orang seperempat jam setengah jam. Kenapa orang nggak ada aturan bertahlil? Rupanya sih mau mulai tadi kada ingat maampi pulang nggak bisa. Nah dihiga lawang undur gulit dah mulai ini berzikir jadi mau ampi berzikir. Kalau lawasan berzikir ada nambah fokus sudah kepalanya berzikir. Kan ingat cara maampihi sih imbah mau sih bingung nak cara maampihi berdiri sih dicatok sih tawing sampai bungkus refleks ampihan bungol ini gara-garanya guru dari dia belum empat lagi. Jadi mari kita hargai ulama yang ada di kampung kita. Jangan sampai gara-gara yang datang ke kampung kita sekali dua kali memberikan tausiah, silahkan kita hargai, jangan kada dihargai, tapi yang di kampung kita juga harus dihargai. Karena dengan itulah kita mencoba menghargai ilmu. Bila menghargai ilmu, menghargai sahibul ilm, perguruan, insya Allah ilmu kita berkat. Arti ilmu berkat kau mengamalkan. Orang yang kau mengamalkan, kau melihat Nabi Muhammad sedang bekerja, sedang berbuat, sedang beramal di dalam diri kita. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa mengamalkan ilmu tentang sunnahku, maka orang itu menghidupkan aku di dalam dirinya. Sehingga wuduknya wuduk Nabi Muhammad, sembahyangnya sembahyang Nabi Muhammad, puasanya puasa Nabi Muhammad. Maka benarlah orang ini menghilangkan dirinya, menimbulkan Nabi Muhammad, serta mengamalkan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat malam hari ini kita berkumpul, kita dapat ilmu yang bermanfaat, karena kita berharap mudah-mudahan kita semua mencintai Nabi Muhammad sampai ke mati. Bahkan kita mencoba mudah selalu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap jangan mati kecuali kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hanya di dalam mimpi, walau hanya di dalam mimpi. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasulullah ini, Allah akan memberikan kita sebuah kelezatan, kenikmatan tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan cinta kita yang walau sekecil debu ini, kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berkumpul di dalam surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja yang kalau ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.